Saya lihat dari namamu itu, Bang. Kalaupun kau bertanya, pasti pertanyaanmu itu larinya ke hujatan. Coba apa pertanyaanmu? Gini Bang Juma ya. Gini Bang Juma. Kita buka bayar. Kalau kita buka bayar. Enggak, dengar dulu apa itu? Penjudi kayaknya ini ya. Woi, Juma Longor, jangan kau potong dulu. Gini. Juma. Apa pertanyaanmu, Dek? Enggak, Juma. Aku lebih tua dari bapakmu, Juma. Iya, suaramu aja udah kedengaran kayak 90 tahun pun. Aku cuma bercanda. Gini, aku mau gimana, Dek? Maksudku begini, Juma. Kau dengar dulu. Kenapa, adekku? Betul lah kau anak haram kau. Dipanggil sopan ndak boleh. Bapakmu, adekku. Paham kau? Jadi kau enggak. Iya, tapi kan di sini kau kekanak-kanakan. Enggak apa-apanya aku panggil kau adek karena kau udah pikun. Dari mana aku kekanak-kanakan? Aku naik di akun Blender, bukan di akunmu. Paham kau? Udahlah, Dek. Mau bertanya apa, adekku? Silakan. Kau itu diundang Blender naik untuk menaikkan koin. Jadi aku mau bertanya sama Blender. Kurang ajar, dah Sofian kau ya. Dasar anak kecil tengik. Apa pertanyaanmu? Kau Juma. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Parsipature memang hutanabe. Alekmu itu kamu jagalah sebagai orang Batak. Saya malu di sini mendengar kamu dari tadi ngoceh bilang anak haram. Emang kamu tahu orang tuanya si Juma gimana? Jadi dia bilang, aku orang Batak, aku malu aku mendengar mulutmu itu dari tadi kotor kali mulutmu ngomong. Itu. Berarti dari tadi kau naik gara-gara aku makan babi, dibilang dia aku babi. Bukan begitu. Karena tadi aku ini siang malam aku di sini nongkrong loh mendengar orang ini ngoceh. Walaupun si Blender marah-marah tapi dia nggak pernah bilang itu orang Kristen semua itu badannya babi, kulitnya babi, dagingnya babi, nggak ada pernah seperti itu orang si Blender. Itu dengar dulu aku ngomong ya. Memang Blender gak ada ngomong, tapi cuma aku tahu itu kan orang Batak itu namboruku. Kamu yang naik sini sebut-sebut aku babi sama anjing duluan. Gimana kamu sih? Yang duluan tadi Jinggoa, makanya aku malu sebagai orang Batak kau ngomong kayak gitu di sini bikin malu saja kau. Bilangnya aku anjing, gimana sih? Aku baru Pasaribu aku, kenapa emangnya? Aku Islam aku. Alhamdulillah aku Islam, kakekku masuk Islam. Alhamdulillah kami keturunan Islam. Masya Allah. Bikin malu saja kau di sini kau. Mulai itu kalau kau baru Pasaribu, aku baru marga manik aku. Udah? Oh, mari itu mahita. Makanya tapi sopan lah kal. Iya. Aku malu tuh sebagai sopan ngomong sama si Zuma atau sama teman-teman yang di sini. Kamu hargailah host-host di sini. Zuma tunggu, aku bertanya. Jangan bilang Zuma kau anak haram, Zuma kau anak ini. Emangnya kau tahu orang tuanya gimana? Itu loh bikin malu aku aja. Itu aku lah itu aku ini. Ikuti si Blender. Udah. Aku tadi mau baik-baik sama Blender. Kita kalau debat ditanya dan bertanya. Tapi ini bukan room debat, ini room diskusi. Makanya kau bedakan dulu mana room diskusi, mana room debat. Kalau kita anggap diskusi itu, aku mau bertanya dengan Blender. Aku nggak kenal Blender ya, udah paham. Tapi tiba-tiba si Juma yang nyeletuk. Paham nggak maksud gitu?
Iya, tapi janganlah muncung kita itu dijaga, muncung kita itu. Jangan bilang, Zuma itu fitnah namanya. Di Bible juga nggak bisa itu. Sepupuku banyak loh Kristen, nggak ada seperti itu kami di sini. So, Namboruku udah ku bilang aja. Udah cerita-cerita Namboru Enggak, ini ternyata keras itu ini kalau orang Batak pahamnya, kalau di Batak itu banyak itu yang Iya, Namboru, hula-hula banyak itu memang. Iya. banyak. Maksudku Kalau si Jin Igua ini Manik itu apa aku itu saudaraku itu. mau tanyanya baik-baik tadi si Blender, tapi si Juma yang ngomel itu. Ya udah, minta maaf. Ya Ya udah. sudah, lanjut. Bertanya lah dulu biar aku yang menjawab. Curhat sama si Juma. Kan sopan-sopan kalau ngomong kan. Mailah hita orang halak Batak loh. Milo Hito. Kita apa? Cuma kita artinya kita. Iya, kita. Mailah itu bilang malu. Oh, Maila. Maila kita. Maila kita, anak Batak. Kurasa pun tadi adanya statementku tadi kan, ku bilang sama itu kan, kalau bisa oke lah akunku begini, tapi kalau bisanya kalian ubah imanku mungkin bisa aku malak kan begitu. Tapi kan ada pertanyaan. Iya, apa yang mau kau tanyakan? Tanyalah aku. Jawaban kami sama semua Islam itu, mau Islam Sunni, mau Islam, kalau Syiah itu nggak aku anggap Islam itu. Iya, tapi karena pertanyaan si Juma, kenapa kau protes katanya? Iya, karena kamu Betul kan lah, kamu itu nggak Kristen salah lah. Protestan, kamu bilang itu kan diambil dari kata protes, diambil dari Iya. kata protes. Kenapa kau protes ke agama kau udah betul aja? Gini toh. Iya itu. Ya, sama yang buka itu pertama, kenapa dibikin itu Kristen Protestan, kenapa nggak Kristen ini, kenapa nggak Kristen itu? Iya kan karena banyak kalian apanya itu alirannya. Ini sepupuku ada Pentakosta, ada Advent. Aku juga bingung, Katolik ada. Iya, kamu golongan. Tapi nggak pernah kami pertanyakan itu. Seperti aku udah bilang sama itu tadi Blender, ku tanya, aku bukannya niatku menghujat, udah aku bilang keluarga aku banyak Muslim itu. Nama kau aja udah menghujat, nama kau aja udah nggak beres. Nama kau itu nggak beres, toko. Juma, ini Juma yang ngomong. Kau baca dulu di situ akun yang dibawa apa aja. Yesus berkolor, Yesus ini. Kumaki kalau ada, kumaki kalau ada. Dengar kau ya, kumaki kalau ada. Kayak gitu. Mana namanya kayak gitu. Nggak boleh. Kumaki, keblokir. Jangan menghujat. Kumaki kalau ada nama gitu, biar tahu kau. Juma, itu bukan kesalahan muslim yang dibawa saudara-saudaraku ya. Kalian yang majang patung Yesus pakai kolor, coba kasih pakai baju tuh patungnya. Coba gitu loh. Oke, sampai kita ke situ pertanyaan Pito ya. Begini ya. Tapi jangan dimut, aku tolong Juma jangan dikasih ngomong. Kita yang ngomongnya biar dia mendengar. Baik, Dek, baik. Silakan, Dek. Tantrum. Pertanyaanku bukan menghujat itu, bukan bicara ayat-ayat. Pertanyaanku cuma begini. Aku pernah dengar ini. Makanya, kan ini. Mulut siapa yang ngomongnya betul? Oh kan kau udah pernah dengar, udah sanksi aja kalau udah gitu. Kasih aku Fokus saja pertanyaannya apa. Kau dengar aja, kalau menyimpang atau menghujat baru kau mati aku, atau kau ketawain kalau masih dalam proses bertanya itu. Kalau mau diskusi, aku mau bertanya begini toh, udah. Aku pernah dengar katanya Allah menyuruh Muhammad mengimani kitab-kitab terdahulu, udah? Allah. Terus? Oke, katakanlah kitab-kitab terdahulu itu Injil, Zabur, Taurat, udah? Nah, oke. Yang selama ini polemiknya, katakanlah Injil tidak diakui oleh Muslim. Siapa bilang di Al-Quran itu Injil wal kitab, Injil at-Taurat, mana ada? Dengar dulu, katanya Injil udah
rubah atau segala macam. Terus? Dengarkanlah dulu pertanyaan itu ya. Iya, pertanyaannya. Jadi kan kita terdahulu Injil, Zabur, Taurat, kan begitu kan? Nah, jadi menurut itu yang kita tanya ini, Taurat itu udah dipalsukan nggak? Kalau Taurat tidak pernah ditulis oleh Musa secara langsung. Taurat hanya disampaikan kepada orang Israel. Disampaikan, nggak pernah ditulis. Jadi 10 perintah. Ditulis, nggak pernah ditulis di kertas. Nggak pernah ditulis di kertas oleh Musa. Oke. Ya. Kuterimalah alasan itu ya. Tapi di dalam Alkitab lah dulu ya, aku bilang. Kita jangan menghujat ya di dalam Alkitab lah. Kalau masalah ayat jangan ditanya, aku nggak paham. Tapi yang pernah aku dengar begini, ada 10 perintah Allah dikirim sama Musa, dikasih sama Musa. Itulah hukum Taurat kan gitu. Terus? Jadi menurutku kalau orang itu akuinya itu atau enggak? Ya, kami harus mengimani itu rukun iman ya. Yang ketiga ya, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Tuh ada. Terdahulu, aku kan ini tadi kita kan karena aku Kristen dan itu Muslim Al-Quran, aku nggak bicara ke situ. Tapi aku pernah dengar gini, Allah nyuruh Nabi Muhammad mengimani kitab-kitab terdahulu. Kita terus Injil, Taurat, Zabur kan gitu. Iya benar. Katakanlah dulu Injil itu, katakanlah dulu itu ya. Aku karena itu yang ngomong. Katakanlah dulu Injil itu seperti yang selama ini kalian bilang udah dipalsukan, nah, gitu. Katakanlah dulu seperti itu. Nah, pertanyaan itu, apakah Taurat tidak dipalsukan? Kan sih kembali kepada Kristen. Siapa yang merevisi terjemahan Kristen? Allah Theos menjadi Allah. Itu Kristen sendiri, KBI sendiri. Seharusnya ditanya dulu itu lainnya. Gitu. Seharusnya. Aku bilang aku orang awam. Jangan bicara Theos. makanya kan gue bilang tadi sama itu kan, anggaplah dulu Injil itu seperti yang kalian sebutkan itu dipalsukan. Nah, apakah kalian juga menganggap Taurat itu dipalsukan? Kan itu pertanyaan. Iya. Dipalsukan juga Taurat. Iya. Itu pertanyaanku. Coba kalau dikasih aku ngomong dari tadi, itu pertanyaan kan? Kali pertanyaannya mengujat kau. Iya, tapi janganlah menyerang pribadi. Kau anak haram, kau anak cabut, nggak boleh seperti itu. So, aku mau naik, mau bertanya. Tapi duluan si Juma nanya, kau itu Kristen apa? Protestan. Ini kita bicara jujur ya, karena kau itu bicara jujur kita ya. Mau ini kok dibuka rekamannya, sudah kalau ini di-live-kan ke YouTube. Nah, itu aku ngomong begitu kok. Siapa duluan yang mengapa? Apa lagi udah? Iya, kan si Zuma, aku masih ingat kok pertanyaan Zuma. Zuma coba bertanya, kamu Kristen apa? Protestan. Terus ini ada Katolik. Kenapa kamu membohongi Katolik? Dia itu kan agama tertua dalam Kristen. Kamu kan Protestan itu kan diambil kata dasarnya dari protes. Jangan langsung kamu maki Zumanya. Aku hanya bertanya di sini Om, gitu. Janganlah. Itu aku rasa aku bilang ya, aku mau bertanya. Kan aku bilang aku awam. Ayat-ayat jangan dibicarakan sama aku nggak paham. Pertanyaanku hanya itu. Kalaulah memang menurut kalian Alkitab itu udah dipalsukan, pertanyaanku cuma satu. Apakah itu juga menurut kalian udah dipalsukan?
Simpel kan? Kurasa nggak kita ngotot tadi kan? Kalau di sisi Juma aku kesempatan lihat kalau memang sur aku dengan Juma, masa udah kuikuti Juma, tapi aku nggak mau ikuti Juma, yang kuikuti blender. Suruh sama aku main kita. Kenapa rupanya? Diamlah kau, bukan ada mau buat Nama kau itu tidak menunjukkan kau itu awal. Karena begini itu, karena semua Alkitab-kitab Allah itu dipalsukan, maka turunlah Al-Quran menyempurnakannya, gitu loh. Dan Allah sangat menjaga ayat-ayat itu. Buktinya kami orang Islam ya rata-rata kami nggak paham bahasa Arab ini, nggak paham nih. Tapi kami bisa menghafal, insya Allah ada anak masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah bisa baca Qul huwallahu ahad. Udah bisa mereka itu karena Allah sangat menjaga ayat-ayatnya gitu loh. Jangan sampai dipalsu-palsukan lagi seperti apanya dalam surah Al-Baqarah ini nih. Aku paham ya itu. Pertanyaan itu. Iya kan udah dijawab bahwa Zabur, Taurat dan Injil memang itu kami akui, itu rukun iman itu. Percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, kepada Musa, kepada jadi apanya? Oke itu ya. Oke itu ini mau nanya aku, mumpung di sini cuma biar kau dengar dulu omongannya. Oke bang, aku panggil dulu ke abang ya, karena banyak yang manggil begitu ya. Gini Bang Juma, kalau dari tadi Bapak baik-baik, pertanyaanku tadi seperti itu ini. 3 Alkitab, Injil, Taurat, Zabur. Menurut abang ya. Apakah ini semua dipalsukan? Jadi gini. Iya betul. Jadi gini. Yang datang kepada saudara itu bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Oke? Yang datang kepada saudara itu adalah perkataan manusia yang dihasilkan dari terjemahan kitab Tanak. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar Ptolemy di Mesir meminta kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitab Tanak ke dalam bahasa Septuaginta. Septuaginta kemudian berubah menjadi bahasa kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Jadi yang ada di tangan Anda itu bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Jadi kalau Anda bertanya, apakah Anda mengatakan itu palsu? Ya palsu karena bukan Taurat. Itu bukan Taurat yang Anda pegang, itu bukan Taurat. Siapa bilang itu Taurat? Yang baik, yang pintar, gimana ada yang smart, baik ya. Kan udah aku bilang tadi, aku udah merendah tadi ngomong, katakanlah seperti yang kalian ucapkan tadi, itu udah banyak direvisi, itu udah palsu Alkitabnya. Pertanyaanku begini Bang, perasa dengar dari tadi kan nggak dimut. Betul. Taurat dengan Zabur itu, kalau abang anggaplah dulu ini Injil udah palsu, apa pertanyaanku, Taurat dengan Zabur itu apakah udah juga dipalsukan? Begini saudara, yang sampai di Anda itu bukan Taurat, bukan Mazmur, bukan Zabur. Berarti itu palsu. Kau udah jawab tadi. Abangku. Ya. Itu Dosma ngamuk tuh Dosma tuh. Aku nggak bilang, Bang. Aku nggak bilang. Yang di kitab Injil itu Taurat. Aku bertanya sama Taurat dengan Zabur itu menurut abang udah palsu nggak? Yang ada di Indonesia ini bukan Taurat, bukan Mazmur, bukan Zabur. Kalau bukan, tapi dikatakan itu Taurat dan itu adalah Zabur, itu palsu.
Oke. Nabi Musa alaihissalam menerima Torah dalam bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Oke. Bukan bahasa Indonesia. Yang ada di Anda itu bahasa Indonesia. Itu bukan kitabnya Nabi Musa itu, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Ikuti cara pikir Abang. Yang Abang bilang tadi sampai di Indonesia ini yang bahasa Indonesia udah palsu. Cobalah. Yang Abang bilang tadi bahasa apa Taurat? Ibrani. Abang tahu bahasa Ibrani? Saya sikit-sikit bisa, ejaan bisa, huruf-hurufnya bisa. Oke, terima kasih Bang karena Abang bilang sikit-sikit bis. Pertanyaanku begini Bang. Ya. Kurasa kita sama-sama mengetahui ada wahyu yang dikirimkan, yang dikasih sama Nabi Musa. Teman saya pun banyak Muslim di sini Bang, banyak mengakuin itu. Ya, maksudnya Abang gimana? Ya, artinya kan ada wahyu yang diberi sama Nabi Musa kan. Ada, emang betul. Kalau menurut kami Kristen, Bang, udah ada itu 10 perintah Allah. Ya. Nah, maksudku kalau Abang bilang lah dulu yang seperti yang bilang tadi, yang bahasa Indonesia itu palsu atau lari dari ceritanya, karena Abang bilang tahu bahasa aslinya. Coba Bang, aku pengen dengar. Ya, begini. Semua 3 aja Bang. Begini saudara, gini. Ketika Anda berbicara mengenai kitabnya Nabi Musa, itu Taurat, iya kan ya? Nah, kalau kita berbicara mengenai Taurat, berarti saudara harus menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Sedangkan yang muncul di tengah-tengah kita ini bukan kitabnya Nabi Musa. Gimana dong? Maaf dulu Bang, potong itu ada orang bodoh itu di bawah itu suara Dosma. Udah kuakui sama itu aku marah-marah. Kok itu isi Dosma lagi dibilang aku, isi Dosma si jabat. Maksudnya? Itu maksudku aku nggak mau cari ribut loh Bang, aku mau tanya. Kalau aku bilang debat tadi itu nggak setuju, berarti kita diskusi kan gitu. Pertanyaan itu bagus, Abang aja yang terus tadi nyerang aku gitu. Kok saya nyerang? Ya karena banyak loh. Oke, kenapa kau pergi? Mana kau Ngapain kau tanya mikirkan di bawah? Tapi kau fokus diskusi lah. Cari masalahnya kau ini. Udahlah, kau pun karena ngapain kok tiba-tiba kau mikirkan yang di bawah? Lanjutlah diskusi. Udah selesai pertanyaanmu? Kalau udah selesai, aku tanya sama Bang Raja Simbolon nih. Bang Raja Simbolon, monitor. Ya, Islam Kristen. Waalaikumsalam. Mau Islam ya? Alhamdulillah Islam. Ini Batak juga. Simbolon coba. Tengok kok dikepung kau nih. Simbolon, jahat kali mulut kau kata dari maki-maki, ya kan? Ada lagi mau tanya? Upir, Raja Simbolon di bawah dulu ya. Dosma coba naik dulu kau Pak. Jadi sama kita katanya dibilang. Coba panggillah Dosmanya kemari. Gua. Ya aku kan bilang aku aja nggak bertemu sama Dosma Bang. Aduh, yang mana-mananya orang ini. Nggak tahu lah. Kau takut dia? Kau takut dia nggak berani? Siapa nggak yang takut? Kau kan di Habib juga. Dosma. Mana aku tahu kalian lucu. Udah fokus substansi itu tadi apa? Jin ya. Ya apa? Lanjut lagi. Ya, kan aku bilang anggaplah seperti yang Abang bilang tadi. Ya. Jadi Abang tahu tadi kan bilang paham dikit bahasa apa Abang bilang tadi? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Abang bisa bilang tadi dikit-dikit. Ya. Maksudku begini Bang, kurasa kita mengetahui ada 10 hukum Taurat. Bisa nggak terus 3 aja gitu loh. Artikan dulu yang bahasa Ibrani tadi ke bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesianya aja yang tahu gitu loh. Kalau ini sekali lagi saya katakan ya, kita tidak lagi menemukan Tauratnya Nabi Musa. Yang kita temukan adalah terjemahan bahasa Indonesia. Nah, kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, itu Anda bisa baca di dalam Keluaran 20 mulai dari nomor 3. Lo
atau Adonai atau Yod-Heh-Vav-He atau Yih-Ye leka Elohim aherim alfanaya. Jangan ada Tuhan lain, sembahan lain di hadapanku. Tuh, dalam bahasa Ibrani. Tapi ini bukan dari Taurat langsung. Ini dari terjemahan ke bahasa Indonesia. Sorry, ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani. Karena kita nggak melihat lagi kitabnya Nabi Musa. Kenapa? Dari mana abang tahu itu benar apa enggak? Sementara abang udah mengklaim tadi kita nggak tahu di mana kitabnya Nabi Musa, entah udah dimakan. Makanya saya katakan ini saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia kitab Anda yang tertulis dalam Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lo yihye leka Elohim eherim alfanaya. Itu bahasa Ibraninya. Itu abang baca dari Alkitab Indonesia ke Ibrani. Berarti bahasa Ibraninya, Alkitab bahasa Ibraninya ada gitulah. Enggak, saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani. Jangan ada Tuhan, Lo, Yod-Heh-Vav-He, sembahan Adonai, Hasem, atau Elohim, leka padamu. Berarti abang menerjemahkan dari bahasa baru ke bahasa lama, bukan dari bahasa lama ke bahasa baru, gitu ya? Kan itu logikanya, Bang. Alamak. Ya, abang kan menerjemahkan tadi, abang baru bilang kan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani. Iya. Kenapa enggak abang menerjemahkannya dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia? Karena tak ada kitab Torah itu, Paman. Mana kitab Tauratnya biar ku baca? Ada enggak? Ya. Sekarang ya oke. Ku ikutilah dulu cara pikir abang ya. Ya, enggak. Menurut saudara, pernah enggak abang ini lihat kitab Tauratnya Nabi Musa? Pernah enggak? Bang, udah ku bilang, kau bilang tadi itu ayat ini, ayat itu. Jujur Bang. Demi Tuhan, aku enggak tahu itu ayat-ayat. Aku hanya bertanya seperti itu. Pendeta saudara aja belum tentu tahu. Inilah kau Bang, iya jujur suka itu. Aku udah ku bilang, mau kau bilang pendeta nggak tahu, pastor nggak tahu, kalau itu suka mulai mau ngomong itu. Aku maafkan aku lah kalau gitu. Ku bilang pendeta abang ini belum tentu tahu. Kalau ku debat nanti kau jadi ribet. Makanya ku bilang tadi Bang, aku nggak mau ikut ke situ. Aku mau ngikutkan pertanyaanku tadi Bang. Aku nggak tahu ayat-ayat. Udah. Aku bertanya. Kalau menurut Abang, Injil itu palsu. Berarti menurut Abang, Taurat itu juga palsu. Kalau yang ada di Indonesia ini bukan Taurat Bang. Terjemahan dari bahasa Belanda. Abangku dari tadi ku bilang kalau udah ku ikutkan cara pikirmu, pola pikirmu udah ku ikutkan ini. Oke, semua udah ku bilang. Nah, sekarang ku tanya kalau gitu, Bang, sebelum lebih jauh. Menurut abang ini, Nabi Musa menerima firman Tuhan dalam bahasa apa? Ya, Bang, jangan bertanya. Begitu aku nggak paham. Ya, kalau Nabi Musa itu, Nabi Musa itu menerima pasti dalam bahasa dia. Nah, bahasa gini, apa Bang? Itu Bang? Dengar dulu. Bahasa Indonesia atau bukan? Bahasa Indonesia atau bukan? Bukan. Nah, kitab Anda bahasa Indonesia atau bukan? Bahasa Indonesia. Nah, berarti bukan kitab Anda lah yang diterima oleh Nabi Musa. Kalau bukan kitab yang Anda punya itu yang diterima oleh Nabi Musa, berarti kitab Anda ini palsu. Gitu aja kok ribet sih. Kan kitab Anda yang bukan diterima oleh Nabi Musa. Berarti kalau Anda mengatakan kitab Anda kitabnya Nabi Musa, itu palsu. Dari tadi kita bilang Bang, pintar, smart. Tapi kau jangan menjebak.
Aku paham bahasamu. Makanya Lah. Anda sendiri ditanya, Bang, apakah Nabi Musa menerima firman dalam bahasa Indonesia? Tidak. Kitab Anda bahasa Indonesia nggak bahasa Indonesia. Nah, apakah itu kitabnya Nabi Musa? Sementara kitab Anda bahasa Indonesia. Yang diterima Nabi Musa bukan bahasa Indonesia. Kalau Anda mengatakan kitab Anda ini adalah kitabnya Nabi Musa, saya katakan tidak, itu palsu. Kalau Anda katakan itu adalah kitabnya orang Kristen dalam bahasa Indonesia, ya asli. Asli kitabnya orang Kristen dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda mengaitkan dengan Nabi Musa, oh sudah pasti itu bukan kitabnya Nabi Musa, gitu aja pun. Iya, selamat malam. Mati meja. Udah kuikut kan? Udah kuikut. Bang Suma, saya mau bertanya. Iya, mampus lah aku ini, apa sekali malam ini aku. Tadi saya ini kan Satu ini aja susah dihadapi, kok tambah dua lagi. Bang, aku bisa bertanya Bang. Iya. On cam dulu. Mending dong kau. On cam dulu. On cam. Mending dong kau. Bang, aku mau bertanya dulu Bang. Iya. Boleh saya bertanya kepada Bang Suma? Yang mana ini? On cam lah kau. Yang mana ini yang mau dilayani lebih dulu ini? Boleh saya bertanya dengan Bang Suma? Ini penting. Oh, penting. Iya. Nah, Ini Bang Suma, saya ini kan pelayanan pengerja di gereja, tapi saya tidak ibadah. Tadi kan saya pelayanan di gereja, tapi saya ini tidak mau ibadah di gereja. Itu bagaimana itu? Cuman mau berpuluhan aja? Enggak, kan saya ini kan pelayanan gereja, artinya saya ini kan Jangan kau bicara dulu. begini Ya, kan, pelayanan di gereja, terus? tapi saya tidak ibadah di gereja. Itu bagaimana itu Bang Suma? Ya bagus, karena kalau kamu ibadah di gereja, nggak ada perintahnya dari Yesus, nggak ada. Malah orang yang beribadah di gereja, berdasarkan Matius 7, nomor 22 sampai 23, itu akan diusir ke neraka oleh Yesus. Jadi baguslah kalau kamu tidak beribadah, supaya kamu nggak diusir oleh Yesus. Cuma pertanyaanku tadi lah, jawab dulu, jangan melempeng-lempeng. Yang mana ini? Ini kan tadi juga bertanya. Bang Zuma yang kuat ya, yang tabah. Aku tanya tadi, jadi menurutmu surat sama Injil itu udah palsu? Izin pamit dulu Bang Suma, terima kasih. Iya. Allah. Kayaknya lebih enak jadi guru ngaji, Aki. Kau dengar? Iya. Abangku. Iya, Dek. Gimana? Tadi kan aku bilang sama kamu. Jadi menurut Taurat itu sama Zabur itu udah palsu. Bukan menurut saya loh. Menurut Anda, karena Anda mengatakan Nabi Musa menerima Taurat tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, Anda sudah mengatakan kitab Anda palsu karena kitab Anda bahasa Indonesia. Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan kitab Anda palsu. Inilah polemikmu, Juma. Makanya Kok jadi saya berpolemik? Oke, kita bicara baik-baik ya. Iya. Udah. Ikutkan pola pikir Alkitab palsu. Oke, ikutkan itu ya, karena itu bahasa Indonesia. Udah. Pertanyaanku samamu, Taurat Zabur itu palsu nggak? Itu pertanyaan kalau Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu tidak palsu, yang datang kepada Nabi Daud itu tidak palsu, itu asli firman Allah, makanya kami beriman pada kitab-kitab tersebut. Tapi yang di Indonesia ini itu bukan kitabnya Nabi Musa. Oke. Kau bilang tadi yang datang di Indonesia ini itu bukan kitab Nabi Musa. Oh iya, bukan. Oke.
Inilah kau terus ngomong orang, terus kau bantah. Udah kuikuti pola pikirmu. Kau bilang yang di Indonesia karena bahasa Indonesia bukan kitab Nabi Musa. Kutanya kau, Taurat dengan Zabur itu palsu enggak? Kau bilang asli. Nah pertanyaannya begini, udah kita bisa tahu asli dengan palsu, udah karena ada, berarti Juma tahu dong mana gimana yang aslinya. Makanya saya bilang, coba 3 aja dari 10 perintah Allah sama Nabi Musa. Nggak usahlah di 10. Rasa 10 pun nggak tahu kalau apa-apa soal itu. Makanya aku minta 3 kalau kau paham bahasa Ibraninya gitu loh. Aku Ya, tadi kan sudah kubacakan. Lo yihi lika Elohim eherim alfinaya. Itu asli akan kau baca. Kau kan bacanya dari Alkitab ke Ibrani. Terus saya mau baca Taurat di mana sementara kitabnya sudah tak ada. Nangis juga aku lama-lama di sini ya. Saudara suruh saya baca kitab Tauratnya Nabi Musa, mana kitabnya mana? Ya udah, sekarang gini, kalau kau bilang nggak ada kitab Taurat, jadi Muhammad mengimani yang mana? Kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Kalau Anda ingin cari kitabnya ya tanya kepada yang punya. Yang punya siapa? Nabi Musa. Kami beriman Allah Tuhan kami pernah berfirman kepada Nabi Musa. Tapi Al-Quran gimana? Berfirman kepada Nabi Muhammad. Sudah? Untuk mengimani kitab-kitab terdahulu. Itu apa? Itu tidak terdahulu. Injil, Taurat, Zabur. Kau bilang tadi Injil palsu. Ikuti pola pikir. Terus apa lagi, Bang? Naik Taurat. Jadi kalau nggak adanya kitab Taurat, udah. Seperti kau bilang tadi, nggak ada lagi kitab Taurat. Jadi ya mana? Nabi Abang Muhammad bisa tunjukkan nggak Taurat ke saya? Kalau ada, berarti saya salah. Berarti Nabi Muhammad mengimani yang nggak ada, gitu loh. Nabi Muhammad diperintahkan beriman kepada kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa ini, kitabnya Nabi Musa dikatakan oleh Al-Quran, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Al-Quran memberikan informasi kepada kami, Bang. Apakah kamu umat muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, baik itu dari Musa, baik itu dari Nabi Daud, baik itu dari Nabi Isa. Tapi apa kata Allah? Mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Alamak. Nah sekarang kalau tidak dirubah kitab Nabi Musa itu mana? Tunjukkan kepada saya. Boleh dong tunjukkan kepada saya. Kalau tidak dirubah, ada. Bang, yang bilang dirubah itu Bang. Udah. Nah sekarang kalau nggak dirubah berarti masih ada kitabnya Nabi Musa. La haula wala quwata illa billah. Dari manalah orang ini datang ke bumi ini? Dari Jongor. Oh itoku Al-Quran tidak akan turun kalau kitab asli yang lama-lama itu masih ada, nggak akan turun itu. Karena sudah dipalsukan oleh rabi-rabi Yahudi untuk mencari cuan, makanya Al-Quran datang meluruskan segala hukum. Gitu. Wih keren kali, masya Allah. Berkazari blunder kau di situ kalau bicara itu. Makanya aku nggak mau sampai apa? Kalau ditanya mana kitab Injil dari Isa, mana kitab Taurat dari Musa, mana kitab Zabur dari Daud,
itu sudah hilang entah kemana gitu loh. Makanya Al-Quran turun sangat-sangat dijaga oleh Allah agar tidak bisa dipalsukan lagi. Dan sampai ke tangan kami sekarang itu firman Allah itu tetap berbentuk bahasa Arab. Saya cuma herannya begini, seandainya saja anak-anak Kristen diajari seperti kami Abatasa, diajari mereka itu bahasa Ibrani, insya Allah mereka akan memahami kitabnya sendiri gitu loh. Sayangnya yang sampai ke tangan-tangan orang Kristen hanya terjemahan, originalnya mana? Tidak tahu. Coba diajarkan ke mereka mana bahasa Ibrani dari huruf A sampai Z, pasti nggak akan keliru kalian mentafsirkan Bible gitu loh. Aku bukan Injil ya, aku nggak bilang itu Injil, itu Bible. Oh, bukan keren Injil. sekali. Gitu, kau dengar aku tadi ngomong sama Jonathan. Ih, asik curhat aja anak ini. Udah begitu sih pola pikir kalian. Katakan Bible itu Injil itu udah dipalsukan. Pertanyaanku gimana Taurat itu? Kenapa tanya ke kami? Inilah. Itu kitab yang diwahyukan kepada orang Yahudi. Jangan cari ke kami, lucu ente ini. Carinya di Ataina Musal kitab wal Furqan la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami memberikan kitab Taurat dan Furqan kepada Nabi Musa. Itu ayatnya. Cuma itu ucapanmu itu sama aja dengan mengatakan nyuruhmu Nabi Muhammad nyarinya itu. Aku naik tensi, aku nih lama-lama Cornelia, ya betul. Woi, Jin, dengar ya, dengar. Jin gua dengar ya sedikit ya. Bentar ya. Jin gua. Ya Allah. Aku ikuti pola pikirmu dari tadi. Oke, dengarkan. Kami disuruh mengimani bahwasannya Allah telah menurunkan kitab kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas? Oke. Iya. Kami disuruh mengimani Allah yang menurunkan. Kami nggak perlu tahu itu kitab ada atau enggak. Untuk apa? Kami pakai lagi. Gitu. Bapak ya baru ini ku tahu ya. Terima kasih lah Pak. Gini. Oi. Allah bukan kitabnya ya. Sebentar. Jin, sebentar. Jin. Untuk apa sama kami kitabnya lagi? Jin, sebentar Jin, sebentar ya. Kau pelan-pelan leku pelan-pelan ya. Allah mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan? Diam dulu kau diam dulu sebentar diam ya. Terus di ayat selanjutnya, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Kemudian di surah Yunus 37, wa makana hadil Qur'anu, maka dan tidak mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Paham? Jadi nggak perlu lagi dicari kemana lagi, nggak perlu. Semua sudah sempurna di Al-Qur'an. Paham? Udah? Udah selesai, nggak perlu lagi tanya tadi kemana. Mau kami cari, nggak perlu. Udah bisa ku pahami. Udah ya. Tapi yang barusan Allah bukunya apa maksudnya? Berarti yang Nabi Musa, Allah Nabi Isa atau Allah menurut pemahamannya tuh apa dia katain? Allah yang sakit anak ini. Sudah dijawab tadi. Oh itu ku songonon bege joda. Kecil pernah terantuk nggak kepalanya. Kitab-kitab itu udah entah kemana. Makanya Al-Quran turun membenarkan bahwa sebelumnya pernah turun kitab-kitab kepada nabi-nabi Allah gitu loh, menyempurnakan semua yang hilang itu.
Sayangnya kitab-kitab dahulu itu hanya untuk Israel, Al-Quran untuk semesta alam. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang juga. Itu di Al-Quran dituliskan itu. Tadi kan sudah saya baca ayatnya. Berarti di Al-Quran ditulis. Ya, gitu kan. Berarti kan juga dong. Berarti kita terdahulu itu udah hilang gitu kan. Harusnya ada penjelasan begitu loh itu. Maksudku seperti penjelasan itu tadi bilang kan. Al-Quran diturunkan karena kitab-kitab terdahulu udah nggak nampak gitu kan. Itu tadi maksud itu kan penjelasannya. Makanya turun itu ayat Al-Baqarah. Kau Wawilul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka tuh mengubah-ubah segalanya gitu loh. Makanya Al-Quran turun itu sudah tidak asli. Aslinya mana? Ya nggak tahu tak kemana karena sudah dirubah-rubah gitu loh Bang. Itu maksudnya. Ada. Waktunya bagi Tuhan untuk bertindak sudah tiba. Mereka telah merombak-rombak Tauratmu. Selesai. Pulang. Lah, gimana dia lah pergi ke kabur? Yang gila-gila masuk. Ini lagi yang gila-gila masuk nih. Tengok nih, lagi gila nih. Aduh mah hancur-hancur kali masuk nih. Lihat lagi abang gawat-gawat kali bang. Iya, tengok nih ya. Hancur-hancur kali masuk nih. Hei, jual beli. Babi kau blender. Tengoklah kan. Kayak gini-gini lah. Coba. Aduh. Baru naik salamnya bagus sekali ya. Kau Kristen. Tai kau blender. Tengok. Kan tengoklah. Kayak gini-gini lah Kristen nih. Coba. Yesus nggak pernah. Yesus itu nggak pernah mengajarkan kata kasar loh. Aku juga baca Bible karena banyak sepupuku Kristen. Bagaimana ini? Siapa Aritonang? Pandai kali kau ngasih nama aku Aritonang. Potonglah kerbau satu kalau kau bilang aku Aritonang. Aduh, orang yang seperti terlihat tidak berpendidikan. Kau tidak berpendidikan. Yuk sama wanita pakai adab ya. Disapa dulu, halo semuanya gitu. Ini tai kau blender. Emangnya dia tai? Ini manusia dia loh. Ya, yuk sama wanita sopan itu. Jangan kayak gitu. Tidak ada adab itu. Nanti ku tepuk pala kau nanti. Disapa dulu, halo selamat malam semuanya gitu. Bang Rocky kayak anak Medan ya, tepuk kepala ya. Aku anak Medannya aku. Enggak, tapi nggak apa-apa. Ini biar ku biarkan ya. Mungkin banyak orang dosma nonton. Ini nggak apa-apa. Kayak inilah kelakuan mereka. Jadi kalau kita membalas kelakuan kayak gini salah kita. Inilah karakter mereka. Jadi biar paham orang ini. Gimana kau Aceh Belender? Kayak ini karakter mereka. Yuk. Gimana Aceh kau Belender? Kau Kristen kan? Kristen kau kan? Kristen kau? Kristen. Kayak gini, biar tahu kan? Kayak gini lah. Kayak gini selama ini yang kami hadapin. Aku dengar kalian siang malam. Jadi siang malam kalian menghujat saja kayak gini. Coba, kayak gini lah yang kami hadapin. Iya, berarti pantas itu semua tuh ada mereng-merengnya juga tuh ya. Anda mereng-mereng juga kan? Kayak gini lah, kayak gini dibelanya. Yang kayak gini. Yang kayak gitu-gitu dibelanya. Kayak gitulah. Yang si logika menghujat dibelanya, mijak Alkitab dibelanya. Kayak gitu. Kayak gitu dibela. Coba kan ngeri kan? Ini teman bisnis saya ini. Kalau Bang Zuma itu debat sama dokter itu kan sopan dia, nggak kayak gini. Iya, maksudnya nggak ada apa di gereja ada ajaran kayak gini di gereja nggak kayak gini. Kau di gereja ini teman bisnisku. Kami jual beli kloset bekas, tapi dia rugi kemarin. Tapi enak diskusi kalian itu, jadi aku tuh nambah ilmu. Cuma sini kau cuma berbicara sama saya. Iya, bagaimana kloset yang kemarin yang dijual laku nggak? Laku nggak? Kenapa di mute?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu cuma, nggak boleh kayak gitu cuma. Itu Bisnis kita gimana? Itu tidak diadab tuh. Bisnis apa ini? Bang Kemarin Juma. katanya jual beli kloset bekas. Lupa. Bekas apa ini sekarang? Sendal bekas. Masa sendal bekas laku? Iyalah laku. Jendela pun kau jual laku kemarin. Enggak lah. Gimana sih? Gimana sih juga lah ya kan? Hendi banyak kali lah kau ini selebes kau berbicara sama saya. Seakan-akan kau akan menjadi Juma. Coba lah kayak gini. Aduh ma ya Allah, kayak gini-gini. Berapa teko habis. Inilah karena pengaruh ya. Gini ya. Makanya Yesus itu mengharamkan minuman-minuman itu ya. Inilah pengaruh minuman kayak gini. Ya. Babi diharamkan, minuman juga diharamkan. Ini merusak jadi kayak gini tingkahnya. Kau yang merusak blender sekarang. Kan aku yang merusak, coba lah kayak gini lah. Makanya minum tuh gak boleh gitulah. Tahu Tuhan itu tahu dengan ciptaannya. Kalau kau minum akan merusak akal dan pikiranmu. Kayak inilah rusak nih. Apakah istrimu dari surga blender? Tengok. Kalau istrimu dari surga blender, Surga itu ciptaan lah. Ngapain Allah diciptaannya sendiri? Berarti dia numpang dong diciptaannya. Gimana istri? oh gitu kau caramu sekarang ya? Iya kan, itu kan surga diciptakan Allah. Ngapain dia di situ? Gitu loh. Gitu caramu sekarang ya? Oke. Ya. Oke, biar ku padukan sama Boro Aritonang. Tidak ada baru hari tonang aku dari tadi aku kasih tahu. Resmi, resmi. Biar ku apakan sama kau resmi ya bodoh. Kau itu bodoh bagi Siapa saya. namanya resmi? Aku udah dikek kalau nggak ada si resmi nama aku. Terkali ngasih nama orang. Oh nggak apa-apa. Iya. Enak-enakan aja lah dalam hidup ini. Yang penting kau yang merasakan itu sendiri. Diam kau. Iya, diam. Ya nggak apa-apa diam ya. Nggak usah kalian sakitin orang diam. Udah mau aku pijak aja batang lehernya gitu. Beneran aku. Enggak kau di gereja diajarin kayak gini di gereja. Diajarin. Tadi kau ke gereja hari Minggu, ke gereja. Jual beli. Aku diajarkan di gereja Salatullah. Salah pula itu ucapannya itu bukan salatullah. Aduh. Kayak gini lah ya ampun. Kayak gini lah Dosma ya, kayak gini lah. Kayak gini Dosma, kayak gini lah. Kayak gini lah. Yang kayak gini-gini kami diam gitu. Ini udah cukup diam kami. Islam, penghujatan di mana penghujatan? Coba, Kristen apa Islam? Tengok ini. Aduh. Ini belum seberapa, lebih parah dari ini pun banyak. Jadi kami harus diam gitu. Nggak boleh dibalas. Kalau dia menghujat, diam. Bukan menghujat tuh bang. Sama aja dengan dia nari-nari itu. Itu toleransi nari-nari kan? Toleransi, nari-nari itu kan? Toleransi itu kayak gitu. Selawat kayak gitu toleransi. Toleransi katanya. Cari masalah. Kayak gini coba. Inilah yang kami hadapin coba. Setelah bertahun-tahun kayak gini. Tahun berapa blender keok? Kau jawab tuh blender mati kau. Tahun berapa? Enggak itu si Dosma. Kau tahu si Dosma? Tahu? Jebli, tahu? Kawan minum tua juga. Tahu si Dosma? Tahu? Dosma itu Lapor tua sama kau. Dosma itu yang penting joget-joget asik-asik. Siapa itu? Banyak gaya itu enggak? Oh, udah kena banyak gaya joget ya? Enggak, aku enggak banyak gaya dan kau tidak banyak gaya juga. Enggak, Dosma itu banyak gaya menurut kau enggak? Kau lebih banyak gaya sekarang. Ya Dosma itu gimana menurut kau? Pandangan kau? Dosma itu urusan Dosma itu aja sekarang. Apa? Berarti kau orang suruhannya? Kamu itu lebih suruhannya. Iya, suruhannya kau.
Kau lebih suruhannya. Aduh. Gia. Halo, assalamualaikum. Islam bang, waalaikumsalam. Islam bang. Iya, alhamdulillah. Oh iya. Iya, di bawah dulu bang ya. Kita nunggu hotel ya bang. Iya, Bang. Jual beli. Kau Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhan itu nggak tahu kau siapa Tuhanku. Siapa? Ya urusanku lah. Aduh, yang kayak gini lah memang hotelnya. Udah kayak mana kau sekarang? Memang mabuk mana berani naik? Memang agak disetel kurasa yang gila-gila naik kemari ya, mungkin ya, biar supaya emosi kita ya, memancing ya. Ya, memang gitu ya. Oh, gitu caramu sekarang. Kayak gitu caramu sekarang. Enggak, memang disengaja disetel ya. Oh, yang ini nggak usah naikkan muslim ya. Memang kayak gitu kurasa ya. Ini yang gila-gila ya, biar terpancing emosi kita direkam ya. Sekarang Ya, kan gitu muslim ya. yang gila. Sengaja ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biar kita diuji toleransi kita di sini, agama rahmatan lil alamin, enggak apa-apa. Selama enggak apa-apa, biar tahu. Bang, gini bang. Dalam hidup ini apalah mati dan hidup. Kalau kita hidup kita senang. Tapi kalau kita hidup senangnya ini apa sekarang? Apuang. Monitor. Monitor. Mana petinggi-tinggi kalian di sini? Ngomong kalian sama saya. Enggak, panggil gua aja kawan-kawan Kristen gua yang lain. Cepat kemari. Sini kamu Kristen sopan santun sama saya. Ya, tapi kok Kristen? Tuhan kok Yesus kan? Yesus Tuhanmu? Enggak. Hah? Jadi? Enggak. Siapa Tuhanmu? Tuhan itu ketika sudah selesai urusannya, itulah Tuhanku. Siapa Tuhanmu? Nah, Tuhan itu belum jelas Tuhanku itu sebelum selesai urusanku. Aduh, Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus siapa? Mau kau bilang pun Yesus dalam hidup ini sebelum selesai urusanku. Cobalah, coba yang Kristen di bawah, nggak malu kalian punya kayak gini? Kristen di bawah, nggak malu kalian? Mana kayak kalian gini? Kristen? Mana kalian Coba. Kristen? Naik kalian. Nggak malu kalian kayak gini? Kristen ini mewakili Kristen. Mana tinggi-tinggi kalian? Nggak berani kalian naik. Selamatkan aku Kristen sama saya. Nggak berani kalian naik kan? Kayak gini lah yang gila-gila naik kayak gini. Nggak malu kalian? Nggak berani. Mau disuruh pun pastor-pastor atau petinggi uskup nggak berani sama saya. Ya, tapi kok Kristen? Berapa? Tapi kok Kristen? Tapi kok Kristen? Blender, kamu itu babi sama saya. Enggak, tapi kok Kristen? Iya. Ini tunggu, Bang Suma ada tadi siang tuh ada ngelangkahin naga nggak Bang? Kenapa? Apes banget apa malam ini Bang? Rocky babi. Sial banget malam ini Bang Suma nih. Bang, yang kuat ya Bang, yang tabah Bang. Rocky babi. Enggak, kau Kristen. Kenapa kau cari-cari Kristen? Mana tahu mau ditunjukkan Tuhan kepercayaan mereka itu menyelamatkan saya. Saya sangat senang kali. Kau Kristen kan? Aku Kristen. Yesus siapa? Yesus itu hanyalah utusan. Oh, jadi Tuhanmu siapa? Utusan. Hah? Tuhanmu? Kalau berdoa kau menyebut nama siapa? Yesus. Gimana ya? Yesus. Jadi kau berdoa Yesus. Tuhanmu Yesus berarti? Bodoh kali kau Blender. Macam mana? Tuhanmu Yesus enggak? Blender, kalau kau nggak punya Allah, kau nggak punya Allah. Makanya ada Allah, makanya Allah kau sebut agar kamu itu tidak kalah sayang sama hotel. Enggak, Tuhanmu siapa sebenarnya ini? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Tuhanku itu kalau yang ku yakin dan ku resapin dan ku nyamankan
Tuhan kita adalah yang ada dan ada. Aduh. Kaji, malam. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Salam. Iya, Enggak, Islam bang ya. aja. Islam bang. Iya, iya. Alhamdulillah Islam. Cuman mau ini aja sih, cuman mau sedikit dikasih masukan. Ini si babi satu ini jangan kasih Babi bicara satu dia. apa kau? Mute aja dia. Biar aja. Biar Abaikan aja sih. Buang-buang tenaga. Nggak apa-apa, biar apa aja. kau? Biar semakin nampak bang, kelakuan kayak gini. Nggak apa-apa bang, biar kita tunjukkan. Ini mewakili Kristen nih, nggak apa-apa. Tunjukkan aja selalu saya. Beginilah ya, di bawah dulu bang ya, nggak apa-apa. Nah kayak inilah, kualitas Kristen nggak ada. Memang sengaja apa cemana kalian suruh naikkan gini? Untuk ngerekam, untuk memancing gitu. Memang sengaja gitu. Tapi kayak inilah mewakili Kristen. Pede kalian, orang ini nggak malu memang yang nonton ini nggak malu kayak gini, dipertahankan. Jangan kalian memalu-malukan orang Kristen Belanda. Nah kau kayak gini tingkah kau? Tingkah kau apa sekarang? Hah? Dari mana kau dasar mengatakan itu? Sekarang? Yesus itu Tuhan apa utusan? Tingkah kau apa sekarang? Aku nanya, Yesus itu Tuhan atau utusan? Tingkah kau apa sekarang? Aduh, matilah memang. Mati aja kau sendiri. Tengoklah. Aduh. Enggak, Yesus itu utusan atau Tuhan? Bodoh kali kau. Udah capek kau memberitakan di sini kan. Mau kau ribut tentang orang Oten atau mau ribut kau tentang orang Islam, tapi kau lebih ribut sama orang Oten. Tapi hati dan jiwamu dan pikiranmu nggak sama seperti yang kau ucapkan dari lidahmu dan mulutmu. Ya. Memang. Apa blender? Apa blender? Yang mabuknya kau jual beli, yang mabuknya kau minum tua kau tadi. Nggak lurus kau ngomongnya. Nggak ada tontonan aku. Aduh, syukurnya lah kakek gue masuk Islam. Yang diajarkan duluan itu adab itu lebih tinggi dari ilmu. Untungnya alhamdulillah. Masya Allah. Kau tahu mau tahu kau kenapa kakekku masuk Islam? Biar ku kasih tahu alasannya kenapa kakekku masuk Islam. Oke. Karena itu, karena dia bilang gini, dulu itu babi itu haram, terus keluar revisi baru. Jadi babi hutan. Kenapa jadi babi hutan? Baru tenang babi kau. Mana ada buru hari tonang aku? Inilah kau. Resmi babi kau. Mana ada nama aku si Resmi? Pinter kali ngomong. Oh si bunda Rama babi kau. Mana ada si Rama nama aku? Kan udah teler dia membaca nama. Nanti lihat lo, udah teler dia baca nama. Sekarang gini, apa maumu sekarang? Gak ada mauku kamu tuh sopan lah sedikit. Oke, mari kita berbicara sopan. Oke, mari kita berbicara sopan. Saya kata sopanku untukmu sendiri. Berluaslah kau berbicara sendiri. Berluas? Apa kali berluas? Aduh ya Allah Rabbi. Tapi memang lah bang, tadi siang memang rame rombongan Dosma Logika kemari. Memang ceritakan memang, malam nanti Bang Juma turun bilang. Tapi memang setel orang nih kurasa bang ya. Ya. Beli rekamnya kan. Gini aja bang. Kalau ketika Polres Sabang turun, ketika Polres Sabang naik, panggil aja saya. Itu aja intinya. Tinggi Polres Sabang itu bisa kau turunkan nanti tuh. Enggak. Nah, inilah. Tadi siang memang logika di sini. Logika bersama tim-timnya masuk kemari Komal ini, tapi nggak berani naik di bawah. Cuma ketawa-ketawa, tapping-tapping. Itulah aku pancing. Nanti malam kau datang kemari, aku bilang. Nanti malam Bang Juma kemari, aku bilang. Bang Juma kemari, aku bilang. Nah mungkin itu ya. Dia Komal Paruk tadi, Komal Paruk. Kalau aku nggak berani. Nah mungkin kayak gini ya, disengaja disetel ya. Sengaja ya. Kayaknya sengaja ya, dibuat ya. Kalian itu setel. Hah? Yang gila-gila setel kemari ya.
Hah? Kayak gini kurasa ya. Rumah sakit dibilangnya bang. Niatnya untuk direkam kurasa ya. Cari apa? Cari apa namanya? Cari kesalahan kita, biar supaya ujar-ujar kurasa ya. Iya. Ya, merekam ya. Caranya namanya kita nggak pernah mengujat yang nggak apa-apa, biar sengaja, nggak apa-apa, kubiarkan kayak gitu. Kayak gini lah. Gila kali ya. Tapi itu, begini itu ya, keluarga itu masih banyak Kristen? Masih banyak. Banyak ya. Makanya kami diasingkan begitu. Enggak, apa benar katanya di ajaran Kristen itu ya, di doktrin kebencian dari kecil itu, benar nggak? Nggak ada, kami tetap kalau orang nggak ada. Nggak ada ya? Enggak kebencian terhadap Islam, Oh, mengatakan Islam itu agama teroris, agama cabul, karena itu yang sering kami dengar. Ya kalau yang keluarga aku nggak pernah ngomong gitu, mereka sering datang ke sini kok. Kami sering datang ke rumahnya, nggak ada yang seperti itu. Nah mungkin ya informasi dari yang lain-lain kayak kemarin kan dari gereja, benar di gereja bahkan diajaran kebencian terhadap agama Islam. Salah satunya agama Islam, agama cabul, tukang kawin gitu loh. Itu salah, itu pemikiran mereka sendiri kali ya, karena mereka ada sebagian pendeta itu biar nggak terpancing ini jemaatnya masuk Islam, diiming-imingi lah yang hal-hal. Iya. Dan biasanya sih seperti itu. Dan itu kami dapatkan ya kadang dari Kristen sendiri sih yang masih pemahamannya bagus, yang dia pernah juga nggak sadar gereja, karena di gereja diajarkan seperti itu. Mak. Tergantung pendetanya juga itu mah. Selahi. Ya halo. Ya. Kristen. Batak semua sini ya. Batak semua ya. Tadi ada bahasa aku dengar. Dalam Kristen itu diajarkan untuk membenci agama yang lain. Benar. Jadi ini bang, aku orang Batak ya kan. Pamanku, kakaknya mamaku Muslim bang. Dia aktif Muslim. Halo. Ya. Halo. Lanjut. Dia aktif Muslim. Sebagian dari keluarga kami adalah Muslim. Aktif kemuslimannya, dia aktif sholat 5 waktu. Dan kami selalu bergabung dengan baik loh bang. Gak ada perselisihan salah satu sama lain. Iya benar. Kedua bang, apalah yang kita berdebatkan di keagamaan ini bang? Menurut aku pribadiku ya, maaf ya bang ya. Karena kita Islam sama Kristen, kalau di keluarga kami baik-baik aja loh. Orang itu datang ke rumah, kami datang ke rumahnya. Istilahnya yang nggak bisa dimakan nggak dimakan, yang bisa dimakan ya dimakan. Kami nggak mungkin menyajikan sama mereka yang nggak bisa dimakan mereka. Karena gini, datang mereka pamanku itu tulang lah ya sama kami ya kan, saudara mama. Datang mereka ke rumah kami, ya kami sajikan, yang mau masak mereka ya dimasak. Ya kalau memang mau makan orang itu ya mau disterilkan peralatan di rumah terserah mereka. Gitu bang. Jadi kami damai bang. Damai artiannya damai dalam kasih. Kedua bang, tadi ada pembicaraan di dalam Kristen itu ada pengajaran untuk membenci agama lain termasuk Muslim. Maaf ya bang ya, aku umurku sekarang udah 50 tahun bang. Sekolah minggu aku selama 8 tahun. Tak pernah diajarkan kami untuk membenci agama yang lain loh bang. Ini informasi didapat dari sebagian, ada teman, ada juga yang mualaf, banyak juga mengatakan seperti itu. Tapi nggak semuanya bang, sebagian bang. Dinia salah satu. Orang yang mualaf itu kenapa selalu agama yang ditinggalkan diceritain gua? Udah biar saya ngomong. Begini saudara, ya
Kalau dalam konteks sosial itu benar yang disampaikan tuh, kita berdampingan tuh, bahkan toleransi. Tapi dalam ranah akidah itu tidak ada toleransi tuh, tidak ada dalam ranah bertuhan toleransi. Itu pertama. Yang kedua, yang dikatakan blender bukan berarti semuanya, tapi banyak itu. Oknum itu kalau dikumpulkan juga banyak itu. Yuk gini deh, kita buka mata itu. Itu ada beberapa oknum ya, pendeta di pengajaran itu di dalam gereja itu mengajarkan kebencian meskipun secara tersirat dan tersurat, tidak secara belak-belakan. Ada juga secara belak-belakan itu you pahami itu. Nah, seharusnya orang-orang seperti itulah yang harus diberantas itu, yang menciptakan kekericuhan gitu. Jadi gini menurut aku, saya udah lama jadi Katolik. Dari Katolik itu, umat Katolik itu ada yang mualaf bang, saya tahu banyak yang saya tahu mualaf dari Katolik. Kita nggak keberatan loh bang, karena itu keyakinan dia, ya udah. Dan kedua bang, kita Indonesia dibalut dengan Pancasila bang. Kedua, kita Indonesia ini udah pintar kita loh bang. Udah pintar, udah rata-rata udah berpendidikan. Baik bang, baik. Poinnya aja dulu bang, poinnya aja bang ya. Gini bang, aku ini ya jarangnya aku dulu baca kitab Al-Quran bang, jarang. Udah, yang aku bisa baca terjemahannya aja bang. Ya, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu blender, Allah, aku bilang. Allah, oke. Nah, ketika aku buka Al-Quranku, ku tengok di situ nama Allah ALLAH. 5 huruf ya, Allah. Udah. Nah, ketika aku kemarin, mertua aku pun masih Kristen bang. Udah nggak ada. Tetapi ku tengok dibuka Bible ke umat Kristen di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah mencipta. Loh, kok sama nih Allahnya? ALLAH. Loh, aku nih pribadi nggak tahu apa-apa bang. Loh, kok bisa sama nama Tuhannya ini? L-nya cuma 2 sama 5 huruf. Aku bingung. Loh, apa mungkin Tuhannya Islam sama Kristen sama? Nah, disitulah aku cari tahu bang. Ini yang awam bang. Ku pelajarin, ku cari tahu. Nggak mungkin sama namanya di 2 kitab yang berbeda. Kan begitu. Dari sinilah mulainya bang. Permasalahan itu timbul. Ya, di sinilah mulai. Kecuali L-nya itu di Kristen 1 atau di kami 1. Nah ini sama bang, 5 huruf. Nggak mungkin 2 Tuhan. Kita beda satu Tuhan yang sama. Nggak mungkin. Jadi, namanya ini permasalahannya bang, paham bang? Nah, jadi gini bang, setelah aku pelajarin, aku cari tahu, kami ajaran Islam bang, ajaran Islam ya. Ketika ada penistaan terhadap agama kami atau nama Tuhan kami wajib bang berjuang. Kalau tidak kami perjuangkan dan kami diamkan, kami tidak akan selamat, bahkan kami masuk neraka bang. Itu ajaran kami bang Islam. Kami masuk neraka. Kita semua mau selamat bang. Iya. Jadi gini bang, aku minta apa ya. Jadi Tuhan itu nggak perlu dibela bang. Itu konsep abang. Kami beda. Jangan samakan ajaran abang dengan kami. Jangan bang. Iya. Ini hak kita masing-masing. Hak kita masing-masing. Ya kan aku kan pribadiku yang kuceritakan sama abang. Nggak bisa. Ya itu ajaran abang. Jangan abang campurkan ajaran pribadi abang dengan ajaran kami. Nggak boleh. Kita punya komitmen dalam ajaran masing-masing bang. Oke. Nah ini ajaran kami. Sekarang keluar dulu kita dari agama bang. Kita hidup di Indonesia. Seharusnya kalau menurut aku bang ya, menurut pribadi itu, karena udah kulihat di si sosmed ini bang, di TikTok ini selalu kubuka TikTok selalu agama dibahas. Loh, kita pusing. Itu dasarnya tadi bang. Kami kalau tidak kami berjuang bang, dengar. Enggak bisa bang. Ini konsep keselamatan. Kita pasti mati bang. Dengar dulu bang. Masalah menyelamat dan diselamatkan itu urusan Tuhan bang. Bah, mana bisa udah diatur Tuhan. Kalau kau nggak begini kau akan masuk neraka. Kalau gini kau akan masuk neraka. Cemananya bang nih? Nggak bisa. Makanya bang begini, jangan abang samakan konsep keselamatan Islam dengan Kristen. Beda, jangan bang. Janganlah, kita punya hak masing-masing untuk mempertahankan iman kita. Kita punya hak masing-masing untuk mempertahankan iman kita. Iya. Paham bang? Nggak boleh bang intervensi. Ya udah. Ya kalau kan bukan namanya intervensi aku bang.
Ya Yang udah, jelas, makanya aku ini maaf ya Bang. Aku cuma mencerdaskan kita semua untuk orang-orang berilmu Bang. Karena kita udah punya pendidikan dari segala sesuatunya Bang, yang kita didikan di sekolah Bang. apakah pendidikan itu bisa dibawa mati, Bang? Apakah pendidikan itu bisa menjamin kita selamat? Iya, pengetahuan kita loh Bang. Apakah itu bisa menjamin kita masuk surga? Masuk surga itu kan udah Loh, kita semua tujuan punya, Bang, kita ini pasti mati. Tujuan kita kemana semuanya, Bang? Hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal setelah mati? Apa itu surga sama neraka? Dua pilihan. Ya kan? Oke, nah sekarang konsep keselamatan kami mencari amal ibadah sebanyak-banyaknya agar bisa masuk ke surga. Kalau kalian dosa, kalian tebus, bebas. Kalau kami enggak. Abang, kudu akan kita jumpa di sana nanti. Nggak bisa Bang, kalau nggak bisa. Kudu akan jumpa kita nanti di sana. Bang, ingat ya Bang, dengar Bang. Sebentar Bang, sebentar dulu biar paham ya. Di dalam undang-undang kita diberikan kebebasan dalam memilih agama, bebas, ya. Oke. Tapi berajaskan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya Tuhan di dunia ini, dengan banyaknya agama di dunia ini, tetapi cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Paham Bang? Ya, oke. Nah, sebentar. Kalau kita tanya kepada Abang Kristen, Bang, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Pasti Abang jawab Tuhan Kristen. Begitu juga ketika Abang tanya sama aku, pasti Tuhan Islam. Ku tanya sama Hindu, Tuhan Hindu. Tapi nggak mungkin 5 Bang, nggak mungkin 5 ya, yang agama yang ada ya. Kita tahu nih kan, nggak mungkin 5 ini menjadi Tuhan yang satu. Nah, di antara yang 5 agama ini Bang, siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya? Ketika kita salah menuhankan, maka tempat kita akan neraka kekal selamanya. Contoh, misalkan Tuhannya Kristen yang benar, kami semua yang tidak mengimani Tuhannya Kristen, maka tempat kami akan neraka kekal selamanya. Begitu juga sebaliknya, kalian ternyata Tuhannya Hindu yang benar, kita tidak mengimani, maka tempat kita neraka kekal selamanya. Jadi kita mencari Tuhan yang benar. Nah, ini dasarnya Bang, kita menuju ke surga. Oke, udah dibilang Abang tadi. Bung Sulai, kita tidak usah merambat kemana-mana. Yang disampaikan Bung Blender saya sangat setuju tuh. Intinya begini ya, Bung. Sama setuju lah, sama satu umat. Iya, gini saudara. Bukan umat Kristen yang gue bawakan sama Bang. Iya, gini ya. Udah. You orang yang hebat, you orang toleransi tuh. Artinya you punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Udah, oke. Masalah pikir kita yang ber-Indonesia ini. Iya, udah. Gini aja. Udah. You boleh sampaikan itu. You silahkan berdiskusi dengan Bang Zuma. You sampaikan. Tapi ada pertanyaan itu. Agar apa? Gini saudara. Biar buku cakap bentar dulu kayak orang Abang tuh. Aduh, udah. Gini ya. Bukan. Kita bukan curhat di sini. Karena apa? Ini ada 2.700 orang yang nonton. Tidak mau melihat kita curhat. Mereka nonton pakai wifi, pakai data seluler. Ingin melihat diskusi itu. Betul, tahu aku. Informasi itu. Kita jangan egois di sini. Itu saudara. Yang jelasnya kan kita udah pintar di Indonesia ini, Pak. Kalau memang kita seperti ini nanti udah gini aja lah, Silalahi, gini aja lah. Kita nggak usah berdebat. Kau tunjukkan di teks original kitabmu yang asli nama Allah atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Allah. Tunjukkan. Kalau bisa kau tunjukkan sekarang, berhenti kami mengganggu agama kalian. Lakum dinukum waliyadin. Silakan tunjukkan. Aku bukan di teks original. Ya udah, kalau kau nggak bisa nunjukkan, selesai. Kalau kau nggak bisa nunjukkan, turun. Itu aja. Nggak usah kita ribut. Aku nggak mau bahas imanmu. Kalau kita mau berhenti, kalau kita mau berhenti, nggak mau kita ribut-ribut, pening. Kalau kita nggak mau berhenti, telepon pendeta, pastor Romo, semuanya sekolah teologi, datangkan kemari, tunjukkan kepada kami di teks original itu nama Allah. Silakan. Udah, kalau nggak bisa turun. Halo, orang bijak nggak seperti itu omongnya, brother. Loh, ya jadi semana? Ya. Itu aja. Ini masalahnya nama Allah itu. Tuhan kami dinistakan. Tunjukkan aja di teks original. Selesai. Gak usah kita debat. Percuma kita berpendidikan. Tunjukkan aja. Enggak ada. Tunjukkan aja data sesuai bukti. Semuanya pakai bukti. Apapun itu dibuktikan. Nah, buktikan kepada kami nama Allah di teks original di Bible kalian. Silakan. Kalau bisa kalian tunjukkan, berhenti malam ini kami untuk mengganggu iman kalian. Seluruh apologet. Selesai. Bukan Allah yang kubawakan tadi sama Abang.
Ya ini permasalahannya kalau kamu curhat. Jadi aku nggak mau ribut samamu. Ya udah tunjukkan aja datanya. Saya bukan curhat sama abang. Ya, jadi kau dikasih tahu nggak bisa, tapi tunjukkanlah data, buktikan aja kepada kami biar selesai diskusi. Yang jelas Allah sama Tuhan nggak ngerti. Kau mau tidak dengar? Silalai. Kau mau kami tidak membahas agama kan? Kau mau kita tidak membahas agama kan? Itu maumu kan? Iya. Itu maumu. Iya. Kau mau kami tidak membahas kitabmu? Iya. Ya. Ya, oke, baik. Kalau baik. Keinginan oke, baik. Udah. Sebentar. Keinginanmu itu akan kami penuhin. Mungkin Bang Juma langsung mengumandangkan, tetapi dengan syarat tunjukkan di teks original Bibelmu nama Allah. Silakan sekarang ini, biar berhenti kami. Itu aja. Sekarang bukan Allah yang kubawakan sama abang. Alah. Kau paham nggak keinginan kami? Kalau mau selesai, kalau nggak usah tahankan lah. Saya. Ya tunjukkan aja. Tapi bukan Allah yang kau bawakan sama abang. Paham nggak? Itu nama Tuhan kami, tunjukkan aja. Karena penistaan terhadap kami umat Islam, kami nggak terima. Tadinya kalau agama kau bawa sama abang, pasti. Iya, ini dasarnya. Tunjukkan aja, buktikan aja kepada kami. Telepon orang teologi, telepon orang pendeta-pendeta, pastor Romo, semua panggil. Buktikan kepada kami. Udah itu aja, simple. Kalau bisa Tuhan aja kita panggil, bilang aja lah. Ya udah, jangan kau marah kalau gitu. Jangan kau nggak terima kalau nggak bisa buktikan. Saya bukan marah, ada marah rupanya. Udah. Oke, udah Aki, saudaraku, udah nggak apa-apa. Udah, Silalai, udah. Saya rasa cukup ya. Udah itu Anda bukan kita. Itu Anda bukan kita. Saya netral di sini tuh. Saya tidak memihak. Yang benar saya benarkan, yang salah saya salahkan. Tuh yang dungu saya dungukan. Itu dia tuh poinnya tuh. Makanya kan aku netral penting udah. Dari awal pun udah juga ceritakan keluarga aku, sebagian dari keluarga aku orang Muslim. Oke, gini deh. Bahagia di dalam itu, Bang. Dan satu sama lain tak pernah kami menyinggung agama dia, di agama kami pun tak pernah menyinggung dia. Gitunya Bang cerita aku tadi kok. Iya, udah. Ya. Ini. Berdebat seperti ini, Bang. Aku lebih aku kepingin aku berdebat seperti ini. Aku ilmuku semakin tambah loh, Bang. Benar. That's the philosophy itu. Memang benar. Abang Blender ini terlalu. Udah, jangan Allah tadi, Bang. Udah lupakan. Udah gini, Bu. Islam tidak pernah bersenggolan dengan Hindu. Islam tidak pernah bersenggolan dengan Buddha, Shinto, Konghucu atau agama lain, itu tidak pernah. Hanya ke Kristen. Kenapa? Karena ada kontradiksi dari pengajaran Kristen yang meminjam dari bahasa dan kisah dari Islam. Nah, itu dalam tanah teologi. Nah, coba tunggu ya. You jangan bantah dulu ya. Dan yang disampaikan Blender, tujuan manusia hidup adalah untuk mati tuh. Setelah mati ada kehidupan yang kekal, dan yang kekal itu adalah keselamatan, ikut kepada Tuhannya. Nah, makanya harus diuji tuh, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang tersesat. Karena dalam Islam memang diajarkan menyebarkan yang namanya ilmu kebaikan. Urusan dia mau menerima atau tidak itu urusan dia. Yang penting tugasnya selesai. Sama kalian juga beritakan Injil dalam Kristenan. Nah, coba Bang Zuma monitor Bang Gurunda. Abang Rocky. Udah Bang Rocky. Tunggu Silalahi. Dengar dulu aku Bang. Bentar lu Bang, bentar. Ini aku berputarakan Bang, bentar. Sama Bang Juma nanti langsung agama yang diingati sama saya. Ini memang agama, bukan politik ini. Kita bahas agama. Dengar dulu Bang. Dari awal tadi aku masuk ke room ini, apa aku bilang Bang? Keluarga aku sebagian ada orang Muslim. Sebagian besar dari kami ada Muslim, tapi tak pernah kami menyenggol agama satu sama lain. Biarlah rukun kami dengan agama masing-masing. Itu Oke. Jadi artinya di sini diringati Allah. Jadi situlah. Jadi aku datang ke sini bukan meningati Allah loh. Iya. Oke. Oke, saudaraku. Langsung emosi Abang Blender ini. Mau lihat saudaraku. Oke. Jadi berpola pikir yang luas lah kita tentang ini, Pak. Oke. Itu menarik untuk dibahas itu ya. Itu menarik dibahas. Mungkin Bang Zuma mau menanggapi, Bang? Iya, ini terkait dengan apa ini? Masih mengenai nama Tuhan kan? Iya, toleransi dan keselamatan, Bang. Iya, jadi gini. Kedewasaan kita di dalam bernegara mungkin kita bisa sikapi dengan positif,
Ayolah kita calling down semua. Positif. Ya, betul, positif. Nah, sekarang permasalahannya, apakah ada yang bisa menjamin kita hidup sampai selamanya di Indonesia ini? Kan tidak. Ya, betul. Siapa yang bisa menjamin anak keturunan kita besok itu masih bisa positif? Nah, oleh karena itulah saatnya lah kita benahi semua ini. Wadah ada, kekuatan ada, upaya ada, ya kan? Materi ada, kemudian kesempatan ada. Kenapa enggak kita satukan tekad untuk kemudian menghilangkan apa yang bisa menyebabkan kemudian perseteruan? Itu aja pun, iya kan? Kalau sekiranya di Al-Quran ini ada sesuatu yang mungkin menjadi momok yang menurut orang-orang Kristen ke depannya generasi kita bisa terpecah karenanya, ayo silakan kita rembukkan apa di terjemahan Al-Quran yang mungkin menurut saudara Kristen itu keliru menurut sudut pandang keyakinan orang Kristen. Nah, sekarang kami pun demikian adanya, bahwa apa yang tertuang di dalam original teks kitab saudara Kristen itu tidak sesuai dengan terjemahan. Terjemahan kitabnya saudara Kristen itu cenderung berwarna Al-Quran. Artinya gini bang, artinya gini, Bible, Biblika atau Tabiblia atau Gospel diibaratkan seorang TNI. Begitu kemudian masuk ke Indonesia, mereka menggunakan baju polisi. Padahal sejatinya dia adalah TNI. Harusnya ketika dia ada di Nusantara ini harus menggunakan seragam TNI-nya. Jangan menggunakan pakaian polisi, kan itu melanggar. Anda memang TNI, tapi karena Anda menggunakan seragam polisi, maka Anda boleh dikatakan sebagai polisi gadungan. Ketika Anda menggunakan pakaian polisi untuk memperlihatkan ke khalayak banyak agar orang menilai Anda itu seorang polisi, berarti Anda sedang menipu. Anda sedang menjebak orang. Ada misi, ada tujuan yang ingin Anda raih di situ, tapi mencelakai pihak lain. Ada korban di sana. Nah, ini yang harus dibenahi. Ketika kemudian pakaian Bible ini pakaian TNI, maka silakan pakai pakaian itu. Kami Al-Quran pakaian polisi. Ini misalnya, ini analogi sederhana supaya mudah dipahami. Nah, maka tidak ada yang saling sikut satu sama lain, karena masing-masing menggunakan pakaian masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini bang, Bible, bahkan bukan hanya Bible-nya, oknum-oknum yang ada di dalam kekristenan itu, dalam misi penginjilan, pembebalan, mereka kemudian menggunakan simbol-simbol Islam yang mencederai kemudian hati, akidah, dan sangat syarat dengan pendangkalan akidah umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Inilah yang harus kita hentikan, supaya generasi berikutnya itu sudah ditancapkan kemudian pada benak mereka bahwa lakum dinukum waliyadin itu berjalan dengan baik di negara yang kita cinta ini. Kan kita tidak menginginkan negara ini bubar. Kita menginginkan negara kita ini menjadi nur wahid di dunia. Bisa menjadi contoh. Karena di Indonesia inilah mayoritas umat Islam sedunia. Maka di Indonesia ini harus menjadi contoh di atas bumi sebagai rahmat. Bahwa rahmat itu dimulai dari Indonesia ini. Di mana umat Islam kemudian mayoritas memberikan sinyal rahmatan lil alamin kepada seluruh penjuru bumi. Dengan cara apa? Jangan diusik. Karena umat Islam itu tidak suka diusik. Mengenai akidahnya umat Islam jangan disentuh. Umat Islam itu akan baik, mengayomi, melindungi selama akidahnya jangan disentuh. Tapi kalau akidah disentuh bang, hanya ada dua bagi kami, merdeka atau mati syahid. Itu aja. Berbeda dengan saudara Kristen. Di Kristen itu kasihi musuhmu, dikasih tampar pipi. Kalau yang kiri kasih yang kanan. Di Islam tak begitu. Tak ada kasihi musuh di Islam, tak ada.
musuh ya harus dihilangkan. Supaya bagaimana cara musuh itu dihilangkan? Ya disadarkan. Misalnya pencuri, dia mencuri ya dilarang. Jangan mencuri, tidak bagus. Jangan menipu, nggak bagus. Nah sama, kami pun mengingatkan kepada saudara Kristen, kalian tampil dengan cara tipu-tipu. Itu merusak NKRI, Bang. Merusak. Karena mencampur adukan sebuah keadaan di mana di dalamnya cakupannya adalah agama, keyakinan yang berbeda. Tetapi yang satu ini, karena saking maunya, ya, banyak yang masuk ke agamanya sehingga menghalalkan segala cara untuk melakukan upaya-upaya itu, meskipun upaya itu justru menodai agamanya sendiri. Contoh, orang Kristen mana ada? Kalau ditanya, apakah kamu percaya kepada Allah? Tidak, kami tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Kata dia, bahkan tidak jarang mereka menghina Allah. Tapi coba lihat di kitabnya, bertaburan kata Allah di situ. Tapi supaya kata Allah ini tidak ketahuan bahwa ada yang punya, ini adalah hasil rampasan, maka orang Kristen diajari pengucapannya pun dengan cara-cara menipu. Mari saya buktikan ya, sederhana, bahwa dari cara pengucapan aja itu sudah memperlihatkan tipuan dan sinyal bahwa memang itu adalah satu unsur kejahatan. Kalau ditanya A tambah B tambah B tambah A tambah H, orang Kristen akan membacanya Abbah. A tambah S tambah S tambah A tambah H, orang Kristen akan membacanya Asa. A tambah H tambah H tambah A tambah H, Aha. A tambah M tambah M tambah A tambah H, Amma. Pinternya orang Kristen. Tapi kalau ditanya A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Allah. Langsung jadi orang stroke. Kenapa? Karena di situ ada unsur yang bisa mereka jadikan sebagai alat untuk mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Di situ ada alat yang mereka bisa praktekkan untuk menggenapi perintah Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Nah inilah yang mencederai kita. Inilah yang mencederai kita. Sayangnya saudara Kristen ini, ketika kami tegakkan kemudian kebenekaragaman sebagai bangsa yang majemuk, ya kami malah terlapor, kami malah dianggap sebagai penghujat, penista, bubarkan api, ini adalah jaringan teroris, bla bla dan seterusnya. Padahal bukan kayak gitu caranya. Orang Kristen kasih, orang Islam rahmatan lil alamin. Wah, indah kali Indonesia ini. Kalau kita tak ada kemunafikan di dalamnya, yang Islam betul-betul rahmat, yang Kristen betul-betul kasih. Sayangnya Kristen ini kasih, tapi kasih Bible yang seakan-akan rasa-rasanya Quran. Sangat boleh jadi ke depannya kitab Lukas tak lagi disebut Injil Lukas, tak lagi disebut Alkitab Lukas, tapi disebutnya Al-Quran Lukas. Kan lucu. Al-Quran Lukas, Al-Quran Yohanes, Al-Quran Matius. Ya bisa jadi. Kenapa? Ya karena itu tadi, ada keinginan untuk meraih banyak kemudian konsumen dengan cara-cara promosi yang tidak betul. Sangat boleh jadi nanti Rasul Paulus sallallahu alaihi wasallam, Rasul Paulus alaihi salam, bisa jadi ke depannya kayak gitu. Apabila para apologet ini kemudian dihentikan langkahnya, lalu kemudian materi-materi apologet ini dipenjarakan, dikungkung kemudian untuk bergerak, maka boleh jadi keturunan kami ke depannya itu tidak semudah sekarang lagi mereka untuk berpuasa, untuk bertarawih. Karena kenapa? Karena sudah minoritas. Seperti di Filipina, Singapura, dan seterusnya. Banyak. Spanyol, Andalusia. Tadinya negara Islam berubah menjadi negara Kristen. Kenapa? Karena tidak ada pejuang-pejuang tauhid di situ. Tidak ada kemudian para apologet Islam di sana, nggak ada. Mati suri. Mereka disibukkan dengan urusan duniawi. Tak ada yang peduli seperti ini. Nah, dengan kami peduli, sekelompok manusia dari kalangan Islam peduli dengan dakwah seperti ini, maka jangan diganggu. Ketika diganggu, 87% umat Islam di Indonesia ini akan bergemuruh.
Sekali kami mengatakan Allahu Akbar satu komando, benar kata kiai kami. Pasti itu, pasti. Di Islam itu, Bung, mau yang mereka pemabok, mohon maaf, pemabok, peminum, tidak pernah sholat, tapi ketika dia mendengarkan akidahnya disentuh, mereka diam, tapi mereka bergerak. Yang saya tahu di luar Islam, mohon maaf nih, ngancamnya, oh kencang kali, oh paling hebat suaranya, wah, siapa yang mau ribut di sini? Giliran ada yang angkat tangan, nah langsung ciut. Kalau di Islam enggak, Islam itu diam, tapi ketika diganggu dia seperti lebah. Ketika dia diam, dia akan memberikan madu pada alam sekitarnya. Tapi ketika diganggu, sengatannya akan membuat kepala Anda benjol. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, Salahi. Mabuk tadi nih, muntah dia. Leku. Salahi. Kaisar. Kaisar Nero. Kaisar. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Islam ya? Islam Bang, ya. Nyium aja Bang. Iya. Silalahi. Mabuk dia nih. Jadi muntah dia, Bah. Parah-parah kali, Bah. Sama jual beli tadi itu muntah. Iya, muntah. Aduh, ginilah kalau udah minum nih rusak kali, Bah. Gawat memang ajaran ini memang gila. Ini kan memang diharamkan kan minum kan, Bang Juma kan, mereka kan. Kalau diharamkan di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru mereka dijari. Aduh, atau kurasa memang karena gitu ya, karena apa ya, dogma ini ya memang harus mabuk ya, biar nggak sadar gitu ya. Itulah mungkin ya. Makanya makan yang haram itu kan iblis bersarang kayak kepas tuh. Iblisnya di dalamnya ketua PAC, ketua DPP semua tuh ketuanya. Agak berat memang. Janganlah kamu minum air biasa saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dari tubuhmu sering lemah. 1 Timotius berapa itu? 5 nomor 23. Jadi gitu. Iya, jangan kamu minum air putih biasa saja, melainkan campurkanlah, tambahkanlah anggur sedikit. Karena ini juga perintahnya, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, tapi yang keluar itu. Jadi yang masuk ke dalam mulut itu halal semua. Mau kos kaki didorong masuk pakai sapu bisa. Ya, pokoknya yang masuk ke mulut. Sekarat, Aki. Ya. Kan disuruh kasih minum juga orang sekarat. Iya, pokoknya. Apalagi orang Paulus mengatakan segala sesuatunya halal bagiku. Nah itu. Nah, lari kan, mabuk dia, mabuk. Lari kan. Parah bah, memang. Aduh. Memang ajarannya ini memang ya. Masalahnya bukan oknum, ajaran. Nah ini, bukan oknum. Kalau di Islam oknum. Ada staf saya dulu Bang. Saya lagi rehat, diketuklah pintu ruangan saya sama staf lain kan. Bang, udah jam berapa ini? Udah tinggalkan dulu kerjaan itu, komputer aja terus kau. Ngopi kita ya? Iya udah. Janganlah kami dari lantai 2 turun tak. Kulihat tak ada yang berdiri di pintu. Mana security di sini semua? Ada Pak di PM3 belakang. Saya ke belakang buka. Oh ngapain di sini? Alosius. Ini Pak lagi makan kacang Pak, istirahat. Kacang apa kau makan? Kacang 2 kelinci Pak. Wih, kebetulan kan saya hobi makan kacang juga. Mana? Kacangnya mana? Ya udah habis Pak. Habis pula gue bilang. Mana kulitnya? Kok buang sembarang lagi? Makan Pak. Dimakan juga. Iya. Kenapa dimakan kulitnya? Kata dia justru kacang 2 kelinci itu bumbunya itu di kulit. Jadi kok punya dengan kulitnya? Iya Pak. Dia bilang iya Pak. Aduh Alosius. Malah dia banyak cerita kan.
Itu belum seberapa Pak. Saya sangat bersyukur. Tikus ya? Di Makassar, iya tikus. Dibikin sate sama dia. Dibikin sate sama dia. Saya enak di Makassar ini Pak. Saya meskipun gaji kecil, tapi saya suka. Kenapa? Binatang-binatangnya masih segar-segar. Maksud lo, kau sering ini berburu? Iya Pak, kupikir saya berburu di mana ini anak? Kemana ya pergi berburu di sini nggak ada hutan? Berburu apa rupanya kau? Rusa? Enggak Pak. Di kos-kosan saya itu kucing Pak di sana takut sama tikus. Hah? Maksudnya? Tikusnya besar-besar Pak. Enak-enak lagi dagingnya. Oh, gila. Jadi kau makan? Makan Pak. Hanya bermodalkan kecap saset dengan lombok biji kata dia. Dibakar, tusuk pakai ini, pakai sapu lidi tuh, dibakar, kasih kecap, kasih lombok biji, udah makan enak. Gila. Terus kutanya, jadi di kampung enggak ada tikus? Ada Pak, tapi jarang. Karena di kampung saya itu kalau ada nenek atau kakek yang sudah diperkirakan usianya sudah tak lama lagi, itu kita sudah begadang. Wah, bagus juga aku bilang persatuanmu ya. Bagus inimu, kekeluargaanmu. Tidak Pak. Itu maksudnya daripada bikin susah kita selesaikan. Maksud lo apa? Ya kalau sudah nenek-nenek kan itu enak daging paha, daging dadanya. Wah, gila kau bilang setan kau ya. Iya Pak, di kampung saya itu kayak begitu. Daripada bikin repot dijagain, ya mending diselesaikan aja. Gila kau ya. Besoknya saya ketemu dengan siapa? Dengan pamannya yang masuk India kantor. Ponakanmu semalam lucu kali cerita. Apa dicerita Pak? Apalagi anak itu? Emang sembarang dia cerita. Katanya di kampung kayak gini. Oh, tidak semua orang Pak, tapi memang ada yang kayak gitu-gitu. Gila. Ternyata memang ada kata dia. Waduh, parah Pak. Makan dimakan. Iya karena memang gak ada yang haram kan, gak ada yang haram. Hati lah kayak gitu, enggak aja. Ajaran kok kayak gitu. Cemana ajaran kayak gitu? Aku